Kemudian yang terakhir adalah Ibnus Sabil. Sabil. Siapa itu Ibnus Sabil? Ibnus Sabil di dalam makna bahasa Arab merupakan kata kiasan dari orang yang bermusafir. Dia adalah kiasan dari apa? Orang yang sedang dalam bermusafir. Itu orang yang melintas dari suatu atau yang berjalan dari suatu negeri ke negeri lainnya. Makna as-sabil adalah at-tariq. Sabil itu maknanya jalan. Nah, karena itu orang yang sedang melakukan perjalanan itu disebut dengan Ibnus Sabil. Kenapa? Kenapa dia disebut anak jalanan? Karena dia seperti melekat dengan jalan itu untuk mencapai tujuan yang ingin dia tuju. Nah, karena itu makna bahasa dari Ibnus Sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan bermusafir dari suatu negeri ke negeri lainnya. Apakah setiap orang yang bermusafir itu berarti berhak menerima zakat? Itu persoalannya. Tentu tidak. Karena tidak semua orang yang sedang bermusafir itu masuk dalam kategori Ibnus Sabil. Yang dimaksud dengan Ibnus Sabil di situ adalah orang-orang yang terputus komunikasinya atau hubungannya dengan negeri yang dia tinggalkan. Munqati'. Dia tidak bisa nyambung dengan keluarganya yang dia tinggalkan atau negeri yang dia tinggalkan, tetapi tidak punya kemampuan untuk mencapai negeri yang dia tuju. Karena banyak sebab. Bisa jadi kehilangan dan berbagai macam. Atau bisa jadi salah perhitungan. Kan gitu. Orang pergi ke Jakarta naik oto, rupanya tanahnya oto Padang. Di Padang tidak ada piti baca rupanya. Nah, tapi dengan catatan dia munqati'. Dia tidak bisa terhubung dengan keluarganya yang dia tinggalkan. Dan dia tidak bisa pula mendapatkan sesuatu yang bisa mengantarkannya ke negeri yang dia tuju. Tapi kalau, ambulah salahnya oto di Padang kuah. Tapi dia bisa nelfon keluarganya. Atau dia punya bekal untuk melanjutkan perjalanannya. Ambo lembo ATM raisinya lega 1 juta. Itu tidak perlu zakat. Jadi makna Ibnus Sabil begitu. Nah, karena itu kalau ada Ibnus Sabil yang datang untuk zakat, perlu juga dicari tahu dahulu kondisi dan situasi orang itu. Kalau tidak, nanti setiap orang yang dalam perjalanan bisa datang ke lembaga zakat minta zakat. Karena itu, wa qad ittafaqa al-ulama ala anna al-musafir al-munqati'a an baladihi. Sepakat ulama bahwasanya seorang musafir yang terputus hubungannya dengan negerinya yu'ta min az-zakat, diberikan zakat ma yasta'inu bihi ala tahqiqi maqsadih. Dengan zakat itu dia bisa terbantu ya untuk mewujudkan tujuan perjalanannya. Jadi berarti apa? Dia terputus dari negeri di mana dia berasal dan dia kekurangan, tidak punya kemampuan untuk mencapai tujuan. Akhirnya dia seperti anak jalanan yang terlunta kalau tidak ditolong dengan zakat. Wa in kana ghaniyan fi baladi. Walaupun dia itu kaya di negerinya terserah, tapi dia tidak bisa berhubungan. Dia tidak bisa. Dia sudah terputus. Nah, selama tidak memudahkan dia untuk menjangkau hartanya di kampungnya, idza lam yatayassar lahu syai'un min mali nadhran li faqrihi al-'arif. Ini artinya orang fakir tetapi fakirnya insidental, itu kira-kira. Ibnus Sabil. Tapi kalau dia punya ATM, punya simpanan, ya tidak masuk dalam kategori itu. ATM maksudnya dana isinya, bukan kartu saja ya. Kalau begitu keadaannya, dia punya perbekalan, punya dana yang cukup, kemudian atau dia bisa berhubungan dengan keluarganya di tempat dia berada, yang bisa mengirimkan kepadanya berbagai macam salah. Kalau begitu keadaannya, berarti dia tidak dalam keadaan fakir dalam perjalanan itu dan tidak termasuk kategori Ibnus Sabil. Jadi boleh dikatakan bahwa Ibnus Sabil itu adalah orang yang ditimpa oleh kefakiran insidental gitu ya. Selama dalam perjalanan itu fakirnya, sehingga dia tidak bisa mencapai tujuannya kalau tidak dibantu. Nah, dalam keadaan seperti ini, bahwa yu'ta min maliz zakat. Bagaimana kalau ada orang yang mengutangkan kepadanya, memberikan piutang? Itu tidak dianggap. Kenapa? Selama ada harta zakat, maka harta zakat diberikan kepadanya supaya dia jangan masuk pula di dalam kelompok orang yang terjerat oleh hutang piutang. Tapi untuk apa dia diberikan? Nah, ini yang perlu. Diberikan adalah untuk mengantarkan dia, menyampaikan dia kepada tempat yang dia tuju. Jadi bukan berarti dia diberikan berlimpah-limpah pula. Ini nampak oleh kita bahwa zakat ini dari sisi manajemennya betul-betul terukur, terarah. Ada orang yang ditutupi kebutuhan sementaranya, ada orang yang harus diberikan kebutuhannya untuk meningkatkan taraf kehidupannya, ada orang yang harus dikeluarkan dari kondisi-kondisi sulit karena keadaan perbudakan dan berbagai macam, dan ada orang yang diberikan untuk antisipasi agar dia tetap terhormat, terjaga di dalam Islam. Jadi bukan satu arah dan tujuan. Nah, orang yang mengelola zakat harus paham ini. Harus mengerti bahwa setiap sinfun, setiap bahagian atau setiap kelompok orang menerima zakat itu ada maqasid, ada tujuan-tujuan tertentu dari syariat ini. Dakwah itu nanti ditangkap dakwah. Jadi petunjuk syariat itu sekedar dijalankan saja. Padahal tidak ada suatu petunjuk, suatu perintah atau larangan di dalam syarat, di dalam syariat kita, melainkan di balik itu ada apa? Ada maksud dan tujuan. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu yang tidak ada tujuannya. Itu abas nama, itu main-main. Itu mustahil ada pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa saya katakan demikian? Lihat, orang tidak bisa membedakan mana maksud dan tujuan dari zakat fitrah atau zakatul fitr dengan zakat mal. Itu saja tidak terbedakan. Sehingga ada pula orang yang berpikir zakat fitrah ini diuntukkan untuk mengeluarkan orang dari kemiskinan. Enggak. Zakat fitrah enggak untuk itu tujuannya. Sehingga ada sebagian orang yang sengaja mengimpun zakat fitrah bakar uang karuang. Kemudian di bagiannya, biarlah banyak dulu, banyak kan bisa dibagi banyak. Nah, untuk itu tujuannya.
Sehingga akhirnya sepekan setelah hari raya, masih saja zakat fitrah ini belum dibagikan. Nah, ini orang tidak tahu untuk apa syariat itu. Syariat itu ada yang tu'alij, yang menterapi kasus temporer, kasus sementara. Nah, zakat fitrah dalam kategori itu. Termasuk juga Ibnu Sabil. Itu hanya untuk menyelesaikan, memberikan solusi dalam waktu berjangka. Orang yang terlunta di perjalanan, berikan sebatas untuk mengantarkan dia kepada tujuan. Untuk itu, bukan untuk mengkayakan dia. Begitu juga zakat fitrah itu diberikan dalam rangka agar semua umat ini merasakan kebahagiaan berhari raya di hari itu. Sehingga tidak ada yang harus menadahkan tangan untuk mendapatkan kebutuhan pokoknya di hari tersebut. Jangan sampai ada yang meminta pula di hari itu, meminta-minta. Ada beberapa daerah saya sedih juga. Ketika hari raya, berbaris orang miskin di jalan sebelum ke tempat sholat. Minta-minta. Itu aneh itu. Jadi, dari situ dapat kita fahami bahwa pemberian zakat kepada Ibnu Sabil adalah li faqrihil 'aridi. Karena kefakirannya yang insidentil itu. Sementara dia fakir. Mana tahu sampai pada tujuan, sudah ada orang yang menanggungnya. Atau, nanti setelah dia kembali ke kampungnya, dia sudah bisa lagi mempergunakan hartanya. Nah, di samping itu tadi syarat pertama ya, orang tersebut munqati', terputus dari kampung asalnya atau dari tempat dia berada dan juga dari daerah yang menjadi tujuan. Syarat yang kedua yang harus dipenuhi adalah ayyakuna safar bin sabili fi ta'atin aw fi ghairi ma'siyah. Hendaklah perjalanan orang yang bermusafir yang akan dimasukkan ke Ibnu Sabil itu dilihat. Apakah perjalanannya itu perjalanan taat atau perjalanan maksiat? Kalau perjalanannya itu perjalanan maksiat, maka tidak boleh diberikan zakat kepadanya. Ini misal ya, ambil contoh. Ada orang berdua bertemu di Bukit Tinggi, meminta zakat, laki-laki dan perempuan. Setelah dicari tahu, ini siapa ini? Dia terlunta, tidak bisa menghubungi, tidak bisa pula sampai, tolong bantu dengan zakat. Setelah dilihat, rupanya mereka berdua tidak ada hubungan mahram. Mereka melakukan perjalanan berdua, setelah dicari, rupanya laki-laki ke melarian bini orang. Ini contoh ya. Yang terjadi tidak tahu, menurutku contoh saja. Tapi bisa terjadi itu. Anak gadis, anak bujang, kawin lari. Nah, kawin lari itu kan maksiat. Jangan dikatakan itu taat itu. Ya untuk menjaga supaya jangan berzina. Supaya jangan berzina, bukan lari solusinya. Lo kawin lari, orang duduk-duduk sekawin lari, tentu selesai. Nah, jadi karena itu, ketika dicari tahu, ternyata ini orang sedang berbuat maksiat. Melarikan istri orang. Istri orang tidak boleh dinikahi. Jangankan dinikahi, digoda saja tidak boleh. Man khabbaba imra'ata rajulin falaysa minna. Kata Nabi, siapa yang menggoda istri orang lain tidak termasuk bagian dari kami, kata Rasul. Artinya itu tidak perangai orang Islam, tidak perangai umat Nabi Muhammad. Tidak akan diakui oleh Nabi orang seperti itu berbuat seperti apa yang beliau sampaikan kepada umat beliau. Dan jelas itu dosa besar. Karena ada dalam lafaz lain, ada laknat Allah atas mereka. Nah, kalau demikian adanya, kan tidak pas. Masa iya zakat diberikan untuk membantu dia agar lancar kemaksiatannya? Mustahil. Tidak mungkin amalan yang begitu mulia, syariat yang begitu mulia bisa dipergunakan untuk mendurhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu ada syarat. Di samping dia munqati'an baladi, dia terputus dari kampungnya atau dari arahnya berasal dan tidak bisa sampai ke tujuannya sehingga dia seperti berada dalam kondisi seperti anak jalanan. Syarat yang kedua apa? Ayyakuna safaruhu, hendaklah perjalanannya itu fi ta'atillah, setidaknya fi ghairi ma'siyah, bukan dalam keadaan berbuat maksiat. Nah, kalau tidak dalam maksiat itu, musafirnya kategorinya ada 3 itu. Safar wajib, safar sunnah, atau safar mubah. Safar mubah. Seperti apa? Orang berkeluarga, pergi misalnya jalan-jalan. Bukan orang berpacarannya. Orang berpacaran safarnya maksiat. Karena itu tidak diberi pula zakat kalau dia kehabisan uang. Kalau diberi zakatnya panjang masuknya berpacaran begitu. Dan tidak bisa pula dia mengqasar menjamak salat karena itu. Karena jamak dan qasar itu dilakukan dalam safar yang tidak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu maknanya. Bukan sedang kerja. Informasi Bapak dan Ibu, lantai di atas kita itu yang dulu kita plesterkan boleh retak-retak. Dan saya khawatir lama-lama nanti bocor dan rusak plafon kita semua. Kan sekarang diberi membran, diberi seperti aspal, warna hijau sehingga air tidak lagi masuk, tidak menyerap ke bawah. Itu sedang dilakukan untuk perawatan surau kita karena sudah hampir 10 tahun pula. Tak terasa saja ya, 2014 dahulu, sekarang sudah 2025. Dan lumayan lama juga umur surau kita. Sedikit terganggu, tapi bisa terdengar kan? Jadi itu syarat yang kedua adalah ayyakuna safar bin sabili fi ta'atin. Hendaklah safar atau perjalanan yang dilakukan oleh Ibnu Sabil itu adalah di dalam ta'ah, bukan di dalam berbuat maksiat. Wa min dzalika, di antaranya adalah bersafar atau melakukan perjalanan lisyahah. Asyahah itu ada dalam kategori mubah, boleh. Tapi kalau awak pergi berwisata, tapi ke pantai kurang nak baju di situ, jadi kecil boleh. Untuk menentukan suatu wisata itu boleh dan tidak boleh, tidak cukup hanya dengan istilah wisata saja. Harus dilihat tujuannya kemana. Nah, kemudian pergi itu dengan siapa? Bagaimana caranya? Itu harus dilihat dahulu. Nah, begitu juga kalau seseorang melakukan perjalanan dalam rangka mencari nafkah, kerja. Ada orang yang sedang kerja jauh dari tempat tinggalnya karena dia tidak bisa berada di sana. Nah, karena itu kalau terpenuhi kondisi itu maka boleh. Dan termasuklah orang-orang yang bermusafir dalam keadaan menuntut ilmu. Jadi orang yang bermusafir sampai dia di sini, kemudian dalam keadaan membutuhkan, dia tidak bisa mendapatkan sokongan bantuan dari keluarganya dan tempat dia tinggal. Selama dia berada, dia mau pulang berbagai macam, bolehkah dibantu dia dengan uang zakat? Bisa.
Malah di sini ada dua pintu atau dua jenis kelompok yang bisa dia digolongkan ke dalam itu. Yang pertama tadi fi sabilillah, yang kedua dia masuk kategori ibnu sabil. Dia mau pulang, tapi orang tuanya tidak mampu untuk membiayainya bermacam. Nah, ini adalah syarat yang ditetapkan oleh para ulama apabila ibnu sabil akan diberikan zakat. Jadi tidak sembarangan saja, tidak semua orang yang mengaku ibnu sabil kemudian diberikan. Tentu dalam hal ini siapa yang bertanggung jawab menelusuri, meneliti apakah orang yang menerima itu memenuhi syarat atau tidak. Nah, itulah pekerjaan amil. Ini amil itu tidak sederhana kerjanya. Ini amil itu tidak cukup hanya dengan dapat apa saja. Dapat apa? Dapat surat miskin. Ya dia miskin atau tidak. Apalagi tidak jarang sekarang surat-surat itu bisa keluar dengan relasi-relasi tertentu. Nah, kayaknya orang tukang keluar surat. Apeknya surat. Ada orang kadang sebulan dan tidak keluar-keluar. Ada orang yang sekali mengecek sudah pek jual. Nah, di sini harus kewaspadaan amil zakat harus ditingkatkan supaya syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini betul-betul memberikan solusi di dalam kehidupan. Nah, itulah 8 asnaf yang berhak menerima zakat yang telah kita jelaskan satu persatu.